Konon, di suatu waktu, Muara Kaman merupakan lautan. Di sana berdirilah sebuah kerajaan dengan bandar di tepi laut yang ramai. Tersebutlah seorang puteri cantik bernama Puteri Aji berdarah putih. Kata yang empunya cerita, disebut demikian karena jika sang puteri memakan sirih, maka air sepah berwarna merah yang ditelannya akan terlihat saat mengalir. Cantikan itu tersebar ke seantero negeri dan kerajaan di luarnya. Afisah. Ketenaran sang puteri sampai juga ke telinga seorang raja Cina dari negeri seberang. Maka sang raja Cina segera membawa bala tentara mengarungi lautan dengan sebuah jung besar untuk melamar Puteri Aji berdarah putih. Kehadiran sang raja Cina disambut dengan meriah. Puteri Nan jelita menyambut sang tamu dengan pesta makan yang meriah. Tarian-tarian dan nyanyian disajikan juga untuk menambah meriahnya pesta. Alangkah gembiranya sang raja menerima sambutan yang demikian meriah itu. Sang puteri jelita memang tahu bahwa kehadiran raja Cina itu tak lain adalah untuk mempersuntingnya. Kan tetapi begitu melihat gerak-gerik dan cara melahap makanan, sang puteri sontak menjadi jijik tak terkira. Alangkah tidak lazimnya cara makan raja Cina itu yang tidak bedanya dengan cara seharusnya menyantap makanan. Bukan saja sang puteri merasakan jijik, bahkan ketika lamaran diajukan, sang puteri juga merasa terhina. Tentu saja tidak sepantasnya raja terhormat punya tabiat seperti itu. Lamaran itu bagaikan tamparan bagi sang puteri. Namun, penolakan disertai murka itu juga ditanggapi amarah pula oleh raja Cina. Ia sakit hati, darah mengalir ke ubun-ubun saat menghadapi rasa malu yang luar biasa itu. Tangannya menggenggam seolah ingin dihantamkan pada apa saja yang ada di hadapannya. Sepulang dari sana, ia memerintahkan panglima perangnya untuk menyerang kerajaan Puteri Aji berdarah putih. Pertempuran pun tak dapat dielakkan. Beribu-ribu prajurit Raja Cina merangsek bagaikan gelombang laut yang ganas. Menghadapi serangan itu, prajurit sang puteri jelita tak mau kalah. Gempuran dahsyat itu ditandinginya dengan kegagah beranian yang luar biasa. Makin lama sang puteri cemas melihat gelombang serangan prajurit Raja Cina yang tak bisa ditandingi tentara perangnya yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Puteri takut tak lama lagi tentaranya akan tumpas. Maka, sebagai titisan Raja Sakti, ia pun mulai bangkit di saat tindasan makin berat. Ia mengambil kinang dari wadahnya. Kemudian ia mengunyah sirih sambil mengucapkan mantra-mantra sakti. Mulutnya berkomat kamit dan matanya yang indah terpejam. Tak lama kemudian, sang puteri menyemburkan sepah-sepah sirih ke segala penjuru arah. Ajaib, sepah-sepah itu tiba-tiba menjelma jutaan lipan ganas yang menyerang barisan besar prajurit Raja Cina. Lipan-lipan itu kini menjadi barisan tentara yang mengambil alih barisan para tentara Puteri Aji yang mulai terdesak. Dalam waktu sekejap tentara Raja Cina lumpuh oleh keganasan lipan-lipan itu. Sebagian yang tersisa lari tunggang langgang meninggalkan daerah itu. Namun serang lipan-lipan itu memburu hingga sampai ke laut, tempat prajurit menyelamatkan diri di jungnya. Perahu mereka pun tenggelam. Seluruh laskar Raja Cina tumpas. Tempat yang menenggelamkan jung Raja Cina itu menjadi padang luas yang menyatu dengan laut. Syahdan. Tempat itu hingga kini disebut Danau Lipan. Begitulah teman-teman kisah tentang asal-usul Danau Lipan. Dari kisah ini kita mendapatkan pesan moral yakni jangan memaksa keinginan kita pada orang lain. Karena keinginan kita belum tentu dapat diterima orang lain. Sampai jumpa di cerita dongeng Nusantara lainnya. Selamat malam dan semoga mimpi indah.